Karena di akhir zaman nanti kata Rasulullah akan ada ru'asa, pemimpin-pemimpin yang juhal, yang kada punya ilmu. Aftau, mereka berfatwa. Orang kada punya ilmu berfatwa. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang. Nah, sebelum kita bertakun ini masalah yang kita hadapi, kita ketahui dahulu orang itu alim apa kada. Tuan Guru, ini hukumnya kayak apa kayak ini? Oh, haram. Mana dalilnya Tuan Guru? Salah nih itu bertakun dalil. Seorang jadi guru ngarannya. Nah, mana Quran dalilnya? Adakah hadisnya itu? Kada boleh itu. Orang bertakun macam itu berarti orang ini kada beradat ngarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhamana rushdah wa an'ama alaina wa aktsara in'amah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiril abad. Amma ba'd. Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Petunjuk Allah kepada kita dalam surat Al-Anbiya ini sangat banyak. Salah satunya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya bertanyalah kamu kepada orang-orang yang punya ilmu jikalau kamu tidak tahu. Kalau kamu kada tahu, bertakun. Itu perintah Allah, hukumnya wajib. Perintah ini wujub. Kalau kamu kada tahu hukumnya, bertakun. Umpamanya kita hendak makan sesuatu, bolehkah dimakan ini? Kada tahu, bertakun dulu. Nah, lawan nang tahu. Hendak berdagang, bolehkah berdagang ini? Kada tahu, bertakun lawan nang tahu. Itu wajib. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ilmu khazain. Ilmu itu kata Rasulullah perbendaharaan. Ilmu tersimpan rapat di dalam perbendaharaannya. Mafatihu has-su'al, kuncinya perbendaharaan itu adalah bertanya, bertakun. Amun kita pengajian itu, umpat pengajian itu secara merata umum, kada kasus per kasus yang dihadapi. Nah, kalau kita ada punya masalah, kita mesti bertakun. Ala pas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'ah. Kata Rasulullah, tanyalah ulihmu, bertakunlah kamu, bahwa diberi pahala sebab bertakun itu 4 orang. Saya kong nang bertanya, 4 ikung nang dapat pahala manusia. Pertama as-sailu, yang bertanya diberi pahala. Wal alim, yang kedua yang alim nang ditakuni dapat pahala. Wal mustami' nang mendengarkan pun ada dapat pahala juga. Wal muhibbu lahum, nang cinta bagi mereka dapat pahala juga. Jadi kunci ilmu bertakun. Bila kada bertakun, kada akan dapat ilmu nang banyak, kada akan dapat ilmu nang halus. Nah, para ulama mengajarkan kepada kita bertakun itu ada aturannya. Ada busail, adab bertanya. Kayak apa bertanya itu supaya berpahala. Ada aturannya, ada adabnya. Pertama, ayya'lamal mas'ul fi ilmi. Sebelum kita bertakun lawan orang, kita mesti tahu dulu orang itu alim. Nah, kita ketahui dulu orang itu alim kada. Karena di akhir zaman nanti kata Rasulullah akan ada ru'asa, pemimpin-pemimpin yang juhal, yang kada punya ilmu. Aftau, mereka berfatwa. Orang kada punya ilmu berfatwa.
Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang. Nah, sebelum kita bertakun ini masalah yang kita hadapi, kita ketahui dahulu orang itu alim apa kada. Yang kedua, wa ay yubayyinal jawab. Yang kedua, ay yubajjidal mas'ul bi khitabihi wa jawabih. Yang kedua, dia menghormati akan orang yang ditanya ini, baik dengan mengkhitabnya ataupun dengan menjawabnya. Artinya bertakun itu ada tata krama di mana kita menghormati dengan orang yang kita takuni ini. Yang ketiga, wa ayyuhassina su'al wa yubayyinah, dia mesti membaguskan pertanyaannya dan menjelaskannya. Bertakun tuh bagus-bagus tatakunannya, lawan jelas-jelas tatakunannya. Karena sedikit ketakunan lain jawabannya kayaknya. Ini pertanyaan kita mesti bujur dulu. Wa an la yas'alahu wa huwa qaimun, jangan bertanya lawan orang alim parahatan sidin berdiri, jangan ditakuni. Aw mustaufizun, atau parahatan sidin hendak berangkat, jangan ditakuni. Orang berangkat sebelum motor sudah hidup, datang bertakun hukum luput itu. Orang berangkat sudah. Au ala halatid dajar au hammin, atau orang yang alim itu parahatan sedang marah atau sedang duka cita. Nah, imbah kematian bini, kematian laki, kuitan mamanya sedang sedih, ya nak bertakun hukum dulu kayaknya ditunda. Wa an la yaqula abtani pulan wa kaifa ra'yu, kita bertakun ini jangan berkata, wahai tuan guru ulun bertakun lawan pian hukum. Nah, kayak ini masalahnya menurut patwa tuan guru si anu kada boleh pang pian pang kayak apa. Nah, jangan kayak itu bertakun. Masalah ulun yang menurut tuan guru si anu maharamakan kalau pian pang kayak apa. Kada boleh bertakun macam itu, kada beadat ngarannya. Wa an la yutaliba bid dalil, dan jangan sekali-kali minta dalil. Tuan guru, ini hukumnya kayak apa tentang ini? Oh, haram. Mana dalilnya tuan guru? Salah nih itu bertakun dalil. Seorang jadi guru ngarannya. Nah, mana konan dalilnya? Adakah hadisnya itu? Kada boleh itu. Orang bertakun macam itu berarti orang ini kada beadat ngarannya. Wa an la yutaliba bid-dalil. Nah, itu tata cara bertakun. Adabul alimil mas'ul, adapun aturan tata cara bagi orang alim nang ditakuni itu, yang pertama ayyab hamas su'al. Dia mesti mengerti dahulu soal. Jangan hendak menjawab kemudian belum paham pertanyaannya. Jelas-jelas pertanyaan itu macam apa. Yang kedua, wa ayyubayyinal jawab bayanan yuzidul iskal, bahwa dia menjelaskan akan jawaban itu akan sejelas-jelasnya yang menghilangkan kesulitan atau keraguan-raguan. Kita menjelaskan itu, nah, menjelaskan itu harus jelas, jangan sampai orang bertakun ini timbul jadi ragu-ragu. Kenapa ini hukumnya guru nih? Kira-kira haram sako. Nah, nang ditakuni aja ragu-ragu orangnya. Kira-kira haram sako, kada kawan itu. Kada kawan. Itu kada menghilangkan keraguan. Yang ketiga, wa ayyasbira ala tafhimis sa'il, orang yang ditakuni ini mesti sabar untuk memberikan pemahaman kepada yang bertakun. Jelaskan, paham lah, biar ini paham lah. Belum paham, jelaskan sampai paham. Wa ayyaqula la adri idza syakka fi jawabih, dan si alim ini mesti berkata, aku tidak tahu kalau dia ragu-ragu. Ini apa hukumnya tuan guru? Masalahnya kah ini apa hukumnya? Seorang ragu-ragu juga nih. Baik jawab la adri, aku kada tahu, kan bertakun lawan tuan guru lain aja. Lebih baik itu.
Wa an la yaqula bi ra'yihi illa mujtahida, dan tidak boleh dia mengata dengan pendapatnya kecuali dia seorang mujtahid. Guru, ini apa hukumnya? Jadi guru, kalau pendapatku itu haram. Ini guru nang salah ngarannya. Nang bakata pendapatku itu kecuali Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Nawawi. Nah, namun guru Jarkasi kada kawal lagi bakatan itu. Pendapatku itu Imam Rafi'i kah, Ibnu Hajar kah, ayo pendapatku boleh. Nah, kalau nang di bawah-bawahan ini cukup kada boleh, habis ya. Bila betakon dalilnya kitab anu, kada usah dipakai pendapatku. Nah, karena ini kada berhak untuk berpendapat lagi, ilmunya kada cukup. Wa ayyuridat dalil idara adzalik, dan si alim ini mendatangkan dia dengan dalil kalau dia anggap perlu. Yang betakonnya orangnya ustadz juga, nang betakonnya tuan guru juga, tahun hukum itu dalilnya apa hukumnya macam ini itu hukumnya haram. Dalilnya ini dalam kitab anu ini halaman sekian. Kalau dianggap perlu, kisahkan dalilnya. Wa ayyaskuta 'anil jawab idza ra'asa ila la yantafi'u bi jawabihi, dan bahwa dia diam daripada menjawab, kada usah dijawab. Kalau dia melihat nang betakun ni pacang kada memakai jua lawan jawabannya. Pacang kada memakai juga, kada usah dijawab. Pacang kada mengambil manfaat juga lawan jawabannya. Nah, kada usah dijawab. Nah, itulah adab, aturan-aturan orang yang bertanya dan yang ditanya mengenai firman Allah, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kamu kepada orang-orang yang tahu jikalau kamu tidak tahu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjuki kita semua kepada jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi